Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar matematika bersama Miss Karmila di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Nah abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah abang kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah abang kakak, Miss ingatkan kembali untuk memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang akan Miss sampaikan. Silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah abang kakak, untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru yaitu lingkaran. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar ya. Contohnya itu ada hula hoop, kemudian roda, ada jam dinding, ada permainan biang lala ya, dan masih banyak lagi ya benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya alat musik yaitu drum, rebana ya, dan tamborin ya. Nah, jadi apakah itu lingkaran? Nah, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu. Itulah arti lingkaran ya. Nah, abang kakak, kita akan mengenal beberapa istilah atau kata kunci dalam lingkaran. Nah, itu ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, luas lingkaran, kemudian ada titik pusat ya, kemudian ada juga tembereng ya. Nah, istilah-istilah ini dikenal dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, kita akan pelajari ya apa-apa saja unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, yang pertama, titik pusat lingkaran atau yang disebut juga dengan P. Nah, ini berada di tengah-tengah ya, titik pusat berada pas di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini dia ya yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Oke. Nah, kemudian yaitu jari-jari ya. Nah, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau R atau radius ya, sepanjang segmen garis tersebut. Nah, inilah dia yang disebut dengan jari-jari ya. Nah, ini dia yang disebut dengan jari-jari. Oke. Nah, kemudian yaitu busur atau B ya. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, perhatikan pada lingkaran ini ya. Inilah yang dikatakan dengan busur lingkaran ya. Oke. Nah, kemudian unsur lingkaran berikutnya yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, inilah dia yang disebut dengan tali busur ya. Nah, kemudian diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar ya. Nah, oke. Nah, inilah dia yang disebut dengan diameter ya. Nah, ini dia diameter. Nah, diameter ini melalui titik pusat lingkaran ya. Berbeda dengan tali busur. Kalau tali busur dia tidak melalui titik pusat lingkaran. Oke. Yang berikutnya yaitu apotema. Nah, apotema ini merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, ini dia yang disebut dengan
apotema, yaitu garis terpendek yang menghubungkan antara tali busur. Nah, ini tali busur dengan pusat lingkaran ya. Nih titik P. Oke. Nah, yang berikutnya unsur-unsur lingkaran itu adalah juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, inilah dia juring ya. Nah, ini yang dikatakan dengan dua jari-jari. Nah, oke. Nah, yang berikutnya yaitu tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, ingat tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini dia tembereng, perhatikan di gambar. Inilah dia yang dikatakan dengan tembereng ya, yang berwarna kuning. Nah, kemudian yang dibatasi oleh busur. Nah, ini dia busurnya. Dan tali busur. Ini dia tali busur. Oke, jadi bagian yang berwarna kuning itulah yang disebut dengan tembereng ya. Oke, kita ke unsur lingkaran yang berikutnya, yaitu keliling atau disingkat dengan K. Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Nah, yang dikatakan dengan keliling, inilah dia keliling ya. Garis yang berwarna biru ini merupakan keliling lingkaran ya. Kemudian luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Jadi, nah ini yang dikatakan luas ini adalah ya, ini yang berwarna merah ini disebut dengan luas lingkaran ya, yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi lingkarannya tadi yang berwarna biru ya, kemudian ya, luasnya ini yang berwarna merah ya abang kakak. Nah, itulah ya unsur-unsur dari pada lingkaran. Nah, mudah dipahami ya abang kakak. Oke, nah untuk abang kakak lebih memahaminya, nah silahkan ya abang kakak tonton video berikut ini ya. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya, roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran, seperti menghitung luas taman berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur atau bagian lingkaran. 1. Titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar tersebut, titik O merupakan titik pusat lingkaran. 2. Jari-jari atau disingkat R yang berarti radius, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Pada gambar OA, OB, OC merupakan contoh jari-jari lingkaran. 3. Diameter disingkat D merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Pada gambar, garis AB dan CD merupakan contoh diameter. 4. Busur lingkaran, yaitu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar, busur lingkaran terletak pada garis lengkung AC, CB, BD, AD.
5. Tali busur lingkaran, yaitu sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Jika dilihat, diameter juga menghubungkan dua buah titik lingkaran. Namun perbedaannya, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran, sedangkan diameter melalui titik pusat lingkaran. Jelas bukan? 6. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. A adalah panjang apotema lingkaran. 7. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Pada gambar tersebut, daerah C yang diarsir merupakan contoh juring. 8. Tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar, daerah T yang diarsir merupakan daerah tembereng lingkaran. 9. Luas lingkaran merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. L adalah daerah luasan lingkaran. 10. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. K adalah panjang keliling lingkaran. Nah, abang kakak tadi sudah sama-sama kita lihat video ya mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah ya, tuliskan dan gambarkan 3 benda di rumahmu yang berbentuk lingkaran. Mudah ya abang kakak, jadi abang kakak nanti amati benda-benda yang ada di rumah abang kakak sekalian ya. Nah, yang berbentuk lingkaran silahkan abang kakak tuliskan dan gambarkan benda tersebut. Oke, nah abang kakak hari ini kita sudah mempelajari tentang lingkaran ya, arti lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, Miss ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Tetap semangat belajarnya di rumah, dikerjakan latihannya dan jangan lupa kirim melalui WA Miss ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.